Oke pemirsa channelnya Acep Susanto, inilah gerbang yang dinamakan gerbang TNI Angkatan Laut yang menuju Kampung Bulak Banteng, Bandarjo. Dan gerbang inilah yang menjadi salah satu permintaan masyarakat untuk dibuka, karena setiap aktivitas masyarakat terhenti dan sangat mempersulit kegiatan-kegiatan masyarakat, baik itu ke dinas pemerintahan maupun ke kepentingan-kepentingan pendidikan. Jadi masyarakat selalu menghimbau kepada pemerintah kota, baik apapun intuisi terkait, agar pintu utama atas hak atau permintaan masyarakat sebagai jalan utama mereka tolong segera dibuka, karena aktivitasnya menjadi terhambat karena gerbang ini ditutup. Baik pemirsa jalan-jalan yang kita kenal dengan Acep Susanto, jangan lupa subscribe. Selamat siang pemirsa, kita jumpa lagi di channel Acep Susanto YouTube Kota Surabaya yang sampai saat ini membawa tentang masalah kampung tua di Kota Surabaya. Dan di depan kalian ini pemirsa yang terhormat, kita kenal tokoh-tokoh dari Kampung Bulak Banteng, Bandarjo ini, yang pada saat ini kita dalam posisi santai membicarakan tentang yang menjadi halangan, yang menjadi hambatan, dan keinginan masyarakat sebagaimana layaknya hidup bernegara dan berbangsa. Dan ada beberapa kendala yang mereka hadapi terkait dengan adanya gerbang yang ditutup akses utamanya, sehingga kami dari YouTube ini berusaha untuk bagaimana caranya tindakan pemerintah Kota Surabaya maupun pemerintah daerah provinsi ini dapat menindaklanjuti keluh kesah masyarakat ini terkait dengan gerbang yang saat ini sebagai akses utama, kalau menurut pandangan mereka amat sangat mempersulit aktivitas mereka, baik itu untuk menuju ke kelurahan, ke kecamatan, ke rumah sakit, maupun pendidikan anak-anak sekolah. Dan ini merupakan ada hambatannya, juga menambah biaya untuk mereka. Dan kadang ketika pintu ini ditutup sering juga terjadi kemacetan. Baik pemirsa yang terhormat, sebagai channel Acep Susanto perlu kita wawancari satu persatu dari warga masyarakat Bandarjo ini, biar tahulah apa yang sebenarnya menjadi keinginan mereka untuk bagaimana memajukan kampung yang disebut Kampung Bulak Banteng, Bandarjo. Kita mulai dengan Pak Muhid, saya kenalkan. Pak, saya dari channel Jalan-Jalan, Pak, dikenal dengan Acep Susanto. Saya mohon informasinya terkait dengan gerbang yang ditutup ini. Gimana kalau menurut Pak? Santai, kita bicara santai. Terima kasih banyak semua. Kalau menurut saya sih pintu itu sangat biasa sekali, karena itu kan pintu utama untuk masyarakat. Jadi kan sebelum itu kan Bandarjo itu kan enak lah, karena orang masuknya pasar, sekolahan, atau mana aja lah pokoknya. Setelah ditutup itu mengganggu sekali, di samping mengganggu perjalanan, ya juga menambah biaya termasuk ya bensin makin banyak, yang semakin jauh, itu susah sekali lah, sangat meresahkan sekali. Dan juga itu mengganggu perekonomian. Menurut saya itu kalau bisa itu karena itu dibuka, itu kan sangat membantu sekali. Tidak seperti yang semula lah, aktivitas lancar kembali. Sejak kapan Pak? Kalau mungkin ini pintu gerbang ini ditutup, itu menurut perkiraan berapa, mulai dari tahun berapa sampai tahun berapa?
sekitar 2 tahun yang lalu, pas COVID. Pas ada COVID itu ditutup. Itu saya baca di depan itu pintu itu ditutup karena COVID. Iya, COVID itu karena itu dulu kan ada pelanggaran gitu. Apa namanya itu? Dari wali kota apa deh? Gubernur itu. Nah, itu apa namanya itu, Pak? Memang ada berita khusus di situ. Saya masih sempat membaca di depan itu. Tapi sekarang kan sudah nggak ada COVID, kalau masih ditutup gitu loh. Nah, seperti itu. Ada apa? Ada maksud apa? Nah, itu masa itu. Ini di sebelah Pak Masjid ini ada Pak Haryadi. Pak Haryadi ini saya minta tolong pendapatnya Pak terkait dengan masalah pintu gerbang, agar apa yang menjadi keinginan masyarakat terkait dengan adanya pintu gerbang yang ditutup ini gimana menurut kalian? Terima kasih Pak Anajan atas waktunya. Seperti yang dikatakan Pak Muhammad tadi terkait pintu gerbang yang ditutup, memang awalnya itu alasannya COVID. Yang ditempelkan itu karena itu instruksi dari gubernur. Sampai sekarang bahkan masyarakat Bandarjo tetap kesulitan untuk aktivitas, entah itu ke pasar, entah itu anak-anak yang berangkat ke sekolah, entah itu ke lainnya, itu kan pintu utama. Nah, dulu pada waktu saya mendapat takmir juga pernah dapat dana hibah dari Pemkot juga, itu sempat tidak dibolehkan untuk masuk material, sehingga karena saya kebetulan juga pengurus NU di ranting Bulak Banteng Bandarjo ini, sehingga saya minta bantuan ke kiai-kiai NU PCNU Surabaya. Nah, kemudian terkait dengan ditutupnya gerbang itu, sehingga kita minta bantuan ke kiai PCNU, sehingga beliau melayangkan surat ke Lantamal 5. Nah, selang beberapa hari, kira-kira 1 mingguan atau 10 hari, ada balasan, sehingga kita dikumpulkan untuk rapat pertemuan di Dispaslan pada waktu itu sama kiai-kiai PCNU Surabaya. Di situ, di forum itu, komandan-komandan Lantamal itu tidak membahas sama sekali kampung. Cuma membahas apa yang diminta PCNU terkait renovasi pembangunan masjid. Ya. Nah, sehingga komandan-komandan Lantamal yang ada di forum situ udah apa yang diminta PCNU berkenaan dengan renovasi masjid diperbolehkan sampai dengan selesai. Lah itu. Saya ingin tanya Pak. Ya. Kalau memang permasalahan dihentikan atau di stopnya material yang masuk, alasan utama dari dinas terkait atau dinas angkatan laut itu alasannya apa? Kalau boleh tahu sampai dilarang. Ya mungkin alasannya beliau karena sudah mengklaim bahwa Bandarjo ini miliknya, sehingga menurut dia tidak ada lagi pemekaran untuk wilayah Bandarjo ini. Setiap kali ada masyarakat yang ingin bukan membangun tapi merenovasi rumahnya yang itu pada waktu musim hujan itu bocor, bahkan pernah ada kejadian kena angin puting beliung itu, sehingga atap-atap dari masyarakat itu banyak yang kesambar angin itu pun tidak boleh. Ini apa maksudnya? Jadi terkait dari pembicaraan panjenengan Pak, berarti angkatan laut mengklaim bahwa kampung ini punya angkatan laut. Iya, kayaknya kayak gitu Pak. Iya. Dan saya juga menjawab itu Bapak. Kalau memang seperti itu kan harus adanya pembuktian, ya. Dan masyarakat ini kan tidak, kalau bahasa Jawanya reno-reno lah.
apa yang mereka sudah tempati. Kalau menurut saya sesuai pembicaraan masyarakat, mulai dari tahun 1932 mereka sudah berada di sini. Dari zaman itu sampai zaman kemerdekaan mereka tetap berkokoh. Dan saya rasa ini sudah mencapai kampung ini 7 generasi menindaklanjuti ini ya, kampung Bandarjo ini. Ya saya kira dari cerita-cerita orang tua kita, iya Pak, mungkin dari tahun segitu. Dan memang yang dibutuhkan masyarakat ini adalah kesejahteraan dan kebebasan beraktivitas. Jadi dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat Bandarjo ini, kiranya nanti dapat didengar oleh Wali Kota Surabaya, baik wakil Wali Kota Surabaya maupun anggota-anggota Dewan Kota Surabaya maupun provinsi. Apa yang diinginkan masyarakat ini bisa tercapai dengan baik. Dan saya tanya lagi Pak Aryadi, di kampung Bulak Banteng Bandarjo ini ada berapa kakak, ada berapa RT, ada RW-nya berapa Pak? Yang saya tahu mungkin masyarakat ini sekitar ada 350 kakak. 350. Ya, 400-an mungkin. Ya, 400. Ya, 400-an. Ada 3 RT, Ya. 1 RW. Ya. Dan berkenaan dengan tadi Pak Nelson itu bilang mungkin dari pihak pemerintah kota, terutama wali kotanya ya. Bahkan saya kemarin itu pada bulan Ramadan sempat buka bersama sama beliau. Bahkan saya pernah minta bantuan kepada beliau. Saya bilang saya tapi di situ karena saya tidak menganggap beliau itu wali kota pada waktu buka bersama, karena sama-sama NO, sama-sama Nahdien ya, Nahdlatul Ulama. Bahkan saya memanggil Gus kepada wali kota, tolong Gus dibantu masyarakat Bandarjo. Karena apa? Sebentar Pak Nelson. Karena apa? Saya di situ juga pengurus NU. Saya sering dibully sama masyarakat Bulak Banteng Bandarjo. Kenapa? Karena kenapa di situ ada pengurus NU kok tidak bisa membantu dalam hal untuk membuka akses pintu gerbang yang ditutup selama ini sama Lantaman. Bahkan saya minta bantuan. Kenapa kalau saya jadi pengurus ini dibully terus? Kenapa? Dari atasan-atasan saya nggak bisa membantu. Di pemerintah kota ada wakilnya, jenengan Gus, sebagai wali kota, orang NU. Di pemerintah provinsi itu ada orang saya juga, Khofifa, itu orang NU. Di pemerintah pusat itu ada wakil kita juga, Yai Ma'ruf Amin. Kenapa nggak bisa bantu? Di situ saya pengurus NU. Kenapa kok nggak bisa? Cuma hanya membuka pintu gerbang yang selama ini masyarakat Bandarjo itu terintimidasi dengan adanya ini. Itu bahkan tolong bahwa bahkan beliau wali kota Surabaya menjawab, oh ya nanti itu PR saya. Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Tapi saya tetap berharap agar ini bisa terrealisasi. Kalau saya boleh nambah, kalau kita bicara, kalau memang hak yang diberikan itu yang sampai saat ini belum dibaca, bicara tanah, jangan dikaitkan dengan mungkin masalah kegiatan mereka. Ya. Dan hal ini masyarakat itu hanya tahu mempunyai bukti untuk menempati luasan tanah yang sekitar. Tentang bagaimana kemerdekaan hak asasi manusia untuk melakukan tindakan kegiatan hari per hari. Harapan mereka jangan dihambat. Hanya meminta tolong kepada wali kota Surabaya, gubernur Jawa Timur, dan kepada pimpinan pusat. Ya, berharap bahwa tolonglah kesejahteraan masyarakat Bulak Banteng Bandarjo ini diperhatikan. Salah satunya adalah aktivitas kegiatan yang sampai saat ini masih terkekang dengan adanya pintu gerbang. Demikian ya Pak Aryadi. Iya, betul. Dolim ini Pak Nelson, dolim ini. Masyarakat Bulak Banteng Bandarjo sampai sekarang ini terdolimi dengan adanya itu. Gitu pemirsa channel Asep Susanto.
ada beberapa memang yang harus diperhatikan tentang masalah keluh kesah masyarakat. Dan di samping Pak Haryadi ada yang dikenal sebagai, kalau boleh kita katakan juga salah satu tokoh masyarakat. Beliau sering berkecimpung di dunia tambak. Jadi hasil utama Bandar Rejo ini, kalau kita melihat secara luasannya ini, kebanyakan mereka hasilnya dari tambak. Dan selain itu juga mereka juga ada kegiatan-kegiatan luar. Pak Elias, kenalkan saya Pak Nelson, Pak. Oke, Pak Nelson, makasih. Saya ingin tanya-tanya sekedar sebagai bahan masukan untuk masyarakat Kota Surabaya maupun provinsi maupun masyarakat Indonesia terkait dengan adanya YouTuber ini. Mungkin apa yang sampean inginkan selama ini, Pak, mungkin dapat terwujud untuk membuka pintu gerbang. Kalau tanah, kita bicara tanah biar pemerintah negara yang bicara. Tapi kalau kegiatan aktivitas masyarakat ini, tolonglah intuisi terkait memperhatikan ya apa keinginan masyarakat. Pak Elias, sampai saat ini apa yang sampai rasakan dengan terkuncinya pintu gerbang ini? Makasih atas waktunya Pak Nelson. Masalah pintu gerbang sudah diterangkan sama Pak Muhid sama Pak Haryadi. Kalau masalah gerbang itu ditutup, itu sangat mengganggu sekali aktivitas warga Bulak-Banteng Bandarjo. Soalnya pintu gerbang itu akses satu-satunya yang dimiliki oleh warga Bulak-Banteng Bandarjo ini. Seandainya aktivitas itu terganggu, otomatis perekonomian di masalah perekonomian itu sangat terganggu. Ini saya dengar, saya tahu bahwa sebagian besar masyarakat ini kebanyakan sebagai pengkulak, penjual maupun produktivitas terhadap hasil tambak. Nah, dengan adanya ini kan kalau kita melihat pintu ini menurut kisah Bapak merupakan salah satu hambatan. Biasanya biayanya hanya dikeluarkan sedemikian, dengan adanya ditutup akses ini jadi biayanya bertambah. Terutama anak-anak sekolah. Iya, benar, betul ya? benar. Anak-anak sekolah ini sangat terhambat sekali karena mengenyam pendidikan, sehingga ditutupnya akses ini mereka harus mutar jalannya. Iya, benar. Pak Elias, saya merasa bahwa salah satu petani tambak adalah Panjenengan. Ya. Dari hasil Panjenengan itu, ketika terjadinya penutupan gerbang ini gimana sih? Kalau masalah hasil itu pasti berkurang. Masalah hasil itu, soalnya diibaratkan sini tanam, ada yang tengkulak. Ya. Terus tengkulak itu dihargai mahal, otomatis kan dia tidak mungkin mau biaya Bu. Kan biaya transportasinya itu kan sudah tertambah. Nah, tidak mungkin otomatis orang tambak ini ngasih harga mahal kalau akses jalan itu ditutup terus. Ya, kami mohon kepada pemerintah kota atau provinsi segera realisasi membuka pintu gerbang yang memperhatikan pintu gerbang. Nah, karena ini akses utamanya akses utama warga Bulak-Banteng Bandarjo untuk melakukan kegiatan. Ya, baik itu ke kelurahan, ya ke semuanya pasar, lah pokoknya. Jadi Pak Elias, saya terima kasih dengan masukan dari 3 tokoh masyarakat dari Kampung Bulak-Banteng Bandarjo ini, yaitu Bapak Muhid, Bapak Haryadi sebagai salah satu pelopor dan juga salah satu bagian dari salah satu partai yang mereka anggap salah satu yang diabsolutkan, dan sebagai juga petani tambak yang sebagai perintis dari ekonomi masyarakat Kampung Bulak-Banteng Bandarjo ini. Saya minta secara kompak dari 3 tokoh ini, mungkin saya akan menambah lagi beberapa tokoh. Apa harapan sampean dengan masalah pintu gerbang? Kalau menurut saya ya segera dibuka. Dan kita berada di sentral kuliner, salah satu aktivitas masyarakat Bandarjo yang melakukan kegiatan untuk menambah ekonomi keluarga. Dan dengan adanya ini mungkin basisnya akan meluas. Hanya begitu ya Pak ya. Dengan dibukanya pintu gerbang yang dimaksud ini, mungkin pengunjung, pendatang atau dari pihak-pihak daerah-daerah lain, baik itu Maluku maupun Monokusumo maupun Tambak-Wedi, bisa mengerti dan tahu bahwa di Kampung Bulak-Banteng Bandarjo sudah ada namanya sentral kuliner.
Dan sentra kuliner ini juga meminta bantuan partisipasi pemerintah kota khususnya untuk memberikan fasilitas. Tapi fasilitas ini jangan sampai ada hambatan lagi dari dinas pendidikan. Karena fasilitas ini bukan dari masyarakat, adalah pemberian dari pemerintah kota. Dan harapan dari masyarakat Bandarejo ini kiranya apa yang menjadi kendala masyarakat ini dapat diperhatikan oleh dinas-dinas. Demikian Bapak ya, sementara bincang-bincang kita untuk memfasilitasi atau memperhatikan kesulitan-kesulitan. Pak Muhid, saya terima kasih ya. Nanti kita jumpa lagi, mudah-mudahan apa yang diinginkan Pak Aryadi ya Pak. Ya, Mudah-mudahan Pak. dengan adanya acara ini bisa nanti terrealisasi. Amin. Agar Ya, pengunjung yang dari luar Bisa mengunjungi sentra kuliner yang ada di Bandarejo ini Pak. Jadi harganya di bawah standar. Perlu diketahui. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita, bincang-bincang santai dengan tokoh-tokoh masyarakat atau kita kenal dengan sesepuh kampung dari Bulak Banteng Bandarejo ini. Saya mohon jangan lupa untuk lebih lanjut pemirsa mengikuti ini channel Acep Susanto, subscribe. Oke, selamat siang, sampai kita jumpa lagi. Udah ya. Oke pemirsa channelnya Acep Susanto, inilah gerbang yang dinamakan gerbang TNI Angkatan Laut yang menuju Kampung Bulak Banteng Bandarejo. Dan gerbang inilah yang menjadi salah satu permintaan masyarakat untuk dibuka. Karena setiap aktivitas masyarakat terhenti dan sangat mempersulit kegiatan-kegiatan masyarakat baik itu ke dinas pemerintahan maupun ke kepentingan-kepentingan pendidikan. Jadi masyarakat selalu menghimbau kepada pemerintah kota baik apapun intuisi terkait agar pintu utama atas hak atau permintaan masyarakat sebagai jalan utama mereka tolong segera dibuka karena aktivitasnya menjadi terhambat karena gerbang ini ditutup. Baik pemirsa jalan-jalan yang kita kenal dengan Acep Susanto, jangan lupa subscribe.